Selamat malam Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Sejoli nekat curi motor teman demi beli ponsel. Sepasang muda-mudi berinisial FR berusia 17 tahun dan ZT berusia 15 tahun nekat mencuri sepeda motor milik temannya. Pencurian yang dilakukan pasangan kekasih ini dilakukan terhadap korban bernama Cindy Agustin pada Minggu 16 Januari 2022. Saat itu kedua pelaku mendatangi rumah korban di wilayah Kedaton, Bandar Lampung. Pelaku datang dengan berdalih hendak meminjam motor korban. Namun saat itu korban enggan meminjamkan motor kepada pelaku. Selanjutnya pada saat korban lengah, pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor Beat milik korban. Atas tindakan pelaku, korban melaporkan ke pihak kepolisian setempat. Kapolsek Kedaton, Kompol Atang Syamsuri mengungkapkan, saat ini kedua pelaku sudah diamankan. Menurutnya kedua tersangka langsung diamankan pada hari yang sama setelah beberapa jam korban membuat laporan. Kedua tersangka diamankan saat sedang berada di dalam sebuah indekos di wilayah Kedaton. Atang menjelaskan kedua pelaku sudah menjual sepeda motor korban. Motor tersebut dijual kepada orang yang tak dikenal. Motor korban dijual dengan cara melalui COD dengan harga sekitar 3,5 juta rupiah. Atang menjelaskan dari keterangan tersangka, hasil penjualan motor digunakan untuk membeli ponsel. Saat ini aparat kepolisian masih menyelidiki keberadaan sepeda motor korban yang sudah dijual tersebut. Saat ini tersangka dan barang bukti pengganti berupa 1 unit handphone sudah dilimpahkan ke Polresta untuk ditindak selanjutnya. Atang menambahkan kedua tersangka bakal dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor. Untuk ancamannya maksimal 7 tahun penjara, tapi ada satu rekan pelaku yang masih di bawah umur. Berita selanjutnya, karyawati di Lamtim meninggal saat mencoba selamatkan uang senilai 50 juta rupiah dari perampok. Polisi terus mendalami kasus perampokan BRI Link di Waibungur, Lampung Timur. Dari keterangan yang diperoleh, pelaku sempat melepaskan 2 kali tembakan. Seorang karyawati BRI Link di Waibungur bernama Lely Agustin berusia 20 tahun meninggal dunia di tangan perampok pada Jumat 21 Januari 2022. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Ferdiansyah mengatakan, pelaku melepaskan tembakan sebanyak 2 kali. Tembakan pertama mengenai korban hingga meninggal dunia. Pelaku menembak karena melihat ada warga yang hendak mencegahnya untuk kabur. Namun peluru tersebut meleset dan menyasar ke rumah warga di seberang lokasi kejadian. Aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus perampokan yang menewaskan seorang karyawati BRI Link di Waibungur, Lampung Timur. Ia menegaskan petugas juga masih mencari barang bukti di lokasi. Ia memperkirakan hanya ada 1 pelaku dalam kasus perampokan ini. Ia sudah mengumpulkan informasi dari saksi yang ada di lokasi. Pihak keluarga Lely Agustin meminta pelaku perampokan di BRI Link Waibungur, Lampung Timur untuk dihukum mati. Sutrisno, paman korban, berharap pelaku dapat segera ditangkap. Sutrisno geram lantaran perbuatan pelaku sangat keji. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur AKP Ferdiansyah mengatakan, pelaku perampokan yang menewaskan karyawati BRI Link di Kecamatan Waibungur sempat hendak melakukan penarikan uang senilai 100 juta rupiah. Menurut mantan Kapol KSKP Bakauheni itu, pelaku datang ke BRI Link di mana korban bekerja pada hari Jumat 21 Januari 2022 kemarin sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Korban LA berusia 20 tahun tak mengenali pelaku yang menggunakan motor Honda Verza merah. Dikatakannya LA meninggal dunia akibat luka tembak. Sementara pelaku berhasil membawa kabur uang senilai 50 juta rupiah. Korban diketahui sempat melakukan perlawanan hingga pelaku mengeluarkan senjata api dan menembak korban. Saat pelaku merampas tas berisikan uang 50 juta rupiah dan hendak melarikan diri menggunakan sepeda motor.
Berita selanjutnya, Ganjar Pranowo kunjungi transmigran zaman kolonial Belanda di Metro. Suasana gergeran terjadi saat Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo mengunjungi desa Sumbersari, Bantul Metro pada Sabtu 22 Januari 2022. Ganjar tak berhenti terpingkal saat berdialog dengan Mbah Sumo yang berusia 97 tahun, merupakan warga setempat yang merupakan generasi pertama transmigrasi zaman penjajahan kolonial Belanda di kota Metro pada tahun 1935 yang lalu. Meski sudah sepuh, namun Mbah Sumo masih sehat dan bisa diajak berbicara dengan gayeng. Selain Mbah Sumo, orang nomor satu di Jawa Tengah itu berbincang juga dengan Mbah Sukinem yang berusia 92 tahun. Sama dengan Mbah Sumo, Mbah Sukinem juga transmigran pertama ke Lampung. Ingatan keduanya masih tajam bagaimana suka duka menjadi transmigran saat penjajahan Belanda. Mbah Sumo masih ingat betul dahulu ikut babat alas demi membangun rumah dan bercocok tanam. Pohon-pohon besar ia tebang bersama sang ayah dengan kapak dan gergaji kayu. Bahkan ia ingat betul bagaimana banyak binatang buas saat itu. Keduanya masih ingat bagaimana harus berjuang bersama bapaknya untuk memulai kehidupan baru di Lampung. Mereka merasakan betul bagaimana para tentara Belanda yang selalu menekan masyarakat. Bahkan setelah Belanda pergi, datang penjajah Jepang yang tak kalah kejam. Kisah-kisah haru itu masih teringat betul di antara keduanya. Bahkan Mbah Sumo dan Mbah Sukinem masih hafal lagu kebangsaan Jepang dan lagu-lagu Jepang lainnya. Mbah Sumo dan Mbah Sukinem kemudian bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah lagu berbahasa Jepang. Ganjar dan para tamu lain langsung bertepuk tangan. Berita selanjutnya, bencana tanah longsor di Kecamatan Balik Bukit. Longsor terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lampung Barat. Satu di antaranya di Jalan Nasional Lintas Liwa Gunung Kemala Krui, kilometer 2 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Longsor yang terjadi di Lampung Barat ini setelah hujan deras mengguyur. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis 20 Januari 2022 sekitar pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Dikatakannya longsor yang terjadi di sejumlah titik di Kabupaten Lampung Barat karena adanya intensitas curah hujan yang cukup tinggi di sejumlah wilayah kecamatan. Pada ruas Jalan Nasional Lintas Liwa Gunung Kemala Krui, material longsor bahkan menutupi badan jalan. Sehingga arus kendaraan di jalur Jalinbar Lintas Barat sempat lumpuh total. Padang menyebutkan sejumlah pihak turut dilibatkan dalam penanganan bencana longsor tersebut. Penanganan bencana dilakukan oleh tim Satgas BPBD bersama-sama dengan Satgas Kecamatan Balik Bukit dan Pekon Kubu Perahu, aparat Kecamatan Balik Bukit, aparat Pekon Kubu Perahu, aparat Kelurahan Pasar Liwa, TNI, Polri, dan juga masyarakat. Padang mengaku sejumlah upaya telah pihaknya lakukan guna menanggulangi longsor tersebut. Polri memblokade ruas Jalan Nasional Lintas Liwa Gunung Kemala Krui pada posisi Simpang 3 Rumah Dinas Wakil Bupati. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung segera akan melakukan penanganan longsor yang menutup Jalan Nasional Lintas Barat. Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Lampung, Bayumi Oktorine dan Koordinator Lapangan PO Rusmadi Gani beserta staf bersama BPBD dan Dinas PUPR Lampung Barat telah meninjau lokasi. Karena material longsor masih belum sepenuhnya dapat dibersihkan, maka pekerjaan menangani tanah longsor tersebut dilanjutkan kembali pada Jumat. Rusmadi melanjutkan untuk pembersihan material longsor sendiri masih terus dikerjakan. Ia mengimbau pengendara yang melintas di jalan tersebut untuk memasang kehati-hatian dan kewaspadaan. Sementara itu longsor yang terjadi di lingkungan Jatimulyo, Kelurahan Pasar Liwa Balik Bukit Lampung Barat, nyaris merusak rumah warga setempat. Bahkan halaman rumah 2 warga juga ikut tergerus. Berikut wawancara dengan warga. Tribuners, kali ini ada kejadian longsor di wilayah lingkungan Jatimulyo, Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, yang disebabkan oleh guyuran hujan deras. Nah, ini mari kita wawancarai warga setempat terkait kejadian tersebut. Dengan
Mas siapa ini? Gibran. Gibran. Saya Diski Bagus Anggara. Ini kejadian longsor ini kapan itu Bang terjadi? Dari 2020 dan semalam baru saja bisa dilihat Oh, longsor lagi. Tuh, longsor ya. lagi ya. Semalam itu jam berapa kira-kira? Sekitar jam 7 atau jam 8. Sekitar jam 7 jam 8, Kamis ya. Iya, 20 hari Januari. Kamis. Oke. Nah, itu udah dari pemerintah setempat udah ada penanganan belum? Itu udah ada di awal tapi Hmm. sekitar 60 juta. Ya, ada kontribusi sekitar 60 juta. Kapan itu Bang? 2020. 2020. Tapi apa? Tahu saya, kalau ada penanganan dari pemerintah, itu mereka melalui PU yang langsung mengerjakan langsung. Tetapi apa? Nggak ada sama sekali masyarakat langsung. Masyarakat yang Langsung bergotong royong. yang gotong royong. Jadi mana 60 jutanya? Nominal itu Nominalnya aja. iya, apa sekedar Cuman nominal. nggak ada hasil. Kalau mau beli tanah, kami yang beli masyarakat gotong royong. Berita selanjutnya, minimarket di Lamsel izinkan warga beli minyak goreng maksimal 2 piece per orang. Minimarket di Lampung Selatan hanya mengizinkan pembeli minyak goreng senilai harga Rp14.000, yakni maksimal 2 piece per orang. Salah satu minimarket yang dijumpai yakni Indomaret 6 Kalianda, tepatnya di depan kantor Lantas Lampung Selatan. Mereka sudah menjual minyak kemasan dengan satu harga tersebut. Kasir Indomaret 6 Kalianda, Suci, mengatakan pihaknya telah menjual minyak seharga Rp14.000 per liter dari 3 hari yang lalu. Suci mengatakan untuk pembelian minyak kemasan 1 liter maupun 2 liter, pembeli hanya diperbolehkan membeli maksimal 2 piece. Untuk pembelian minyak kemasan 1 liter maupun 2 liter, pembeli hanya diperbolehkan untuk membeli maksimal 2 piece per orang. Terkadang ada juga pembeli yang nakal, yakni dengan meminta temannya satu lagi masuk bersamaan, baru membeli minyak yang sama. Makanya pihaknya harus selektif juga untuk memilih pembeli minyak tersebut. Suci mengatakan hari pertama menjual minyak kemasan seharga Rp14.000 ramai sekali yang beli, tapi tidak sampai berkerumun panjang dan saling sikut. Berita selanjutnya, pura-pura berteduh 2 pencuri gasak motor di Bandar Lampung. Hujan deras tak menyurutkan niat pelaku pencurian sepeda motor dalam melancarkan aksinya. Hujan deras justru dijadikan modus oleh pelaku untuk berpura-pura berteduh sebelum akhirnya berhasil menggasak motor milik korban. Hal itu dialami korban yang diketahui bernama Merly Susanti saat sedang berada di konter pulsa kawasan Jalan Antasari, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung pada Rabu 19 Januari 2022. Penjaga konter Nur Hidayah mengungkapkan, korban merupakan salah satu sales provider jaringan telepon seluler. Datang ke konter sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk mengecek kuota. Namun karena saat itu hujan turun begitu derasnya, ia tak mencurigai keadaan sekitar. Bahkan korban baru menyadari motor Honda Beat dengan nomor polisi BE2799ADD hilang saat hendak pulang dari konter. Nur Hidayah menjelaskan, dari rekaman CCTV, terlihat ada 2 orang pelaku mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor. Kedua pelaku datang lengkap dengan jas hujan. Tak lama berselang, 1 orang pelaku turun dan menghampiri motor korban. Hanya dalam waktu hitungan detik, pelaku berhasil membawa kabur motor milik korban. Nur Hidayah mengaku tidak begitu memperhatikan area parkiran konter lantaran hujan deras. Bahkan, menurutnya tak ada satupun penjaga konter yang mendengar suara sepeda motor korban dihidupkan pelaku. Menurut Nur Hidayah, korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian pasca kejadian tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Devi Sujana, menyatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan korban. Menurutnya, jajaran Satreskrim Polresta Bandar Lampung sudah berkoordinasi dengan anggota Polsek Tanjung Karang Timur. Devi menambahkan pihaknya sedang mendalami dari keterangan saksi dan juga korban. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.